Bab 376. Tak terlawan. Kata, pergi, itu langsung mengejutkan semua orang. Jerry yang terus bersaing dengan Jason Huang pun membuat Jason Huang keluar dari Jiangping, dan hal tersebut cukup membuat orang sangat terkejut. Bahkan sekarang pemimpin asosiasi bela diri saja, ia juga berani menegurnya di hadapan umum. Yoshi juga tertegun dan seketika tidak bereaksi kembali. Meski ia hanyalah salah satu dari sekian banyak pemimpin asosiasi bela diri, namun di Jiangping sini, ia juga merupakan tokoh besar yang cukup berkuasa. Dan kini, ia bisa-bisanya ditegur oleh pemuda berusia 20 tahunan di depan umum. Hal ini sungguh mempermalukan dirinya. Apa yang kamu katakan, bocah? Raut wajah Yoshi seketika menjadi suram, tatapannya pun penuh dengan niat membunuh yang kuat. Keempat Raja Dewa di sebelahnya pun menatap Jerry yang bagai ingin melahapnya. Asal Yoshi memberikan perintah, mereka tidak akan ada keraguan sama sekali, dan langsung menyerangnya. Sebagai master asosiasi bela diri, mereka tidak pernah takut kepada siapapun akan bela diri. Aku menyuruhmu pergi. Jerry yang menyipitkan mata berujar, sekarang kamu sudah mengerti. Aula yang besar itu seketika menjadi hening. Aula di sana seketika terbalut dengan aura yang sangat mencekat, orang-orang pun merasa diri mereka bagai akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Dasar bocah, kamu kira dirimu boleh asal bertingkah setelah memiliki sedikit kemampuan. Ujar Yoshi menggertak gigi kesal. Jika benar-benar memintanya bertarung dengan Jerry Yang, ia benar-benar kurang yakin. Dari kemampuan yang ditunjukkan Jerry Yang, itu telah melebihi apa yang dibayangkannya. Meski ia juga mampu melakukannya, tapi itu juga perlu mengeluarkan kemampuan maksimumnya. Hingga sekarang ini, Jerry yang masih belum menunjukkan kemampuan sesungguhnya. Saat menghadapi musuh manapun, semuanya pun terasa sangat mudah. Ia seketika terjebak dalam ilusi, di mana ia tidak mengenal baik anak muda di depannya. Pemimpin asosiasi bela diri tidak pernah ikut campur keluarga besar manapun, tapi sekarang Anda malah mencoba memaksa tuan yang bergabung, bukankah ini keterlaluan? Saat ini, Alfredo Han lagi-lagi maju dan memandang Yoshi berkata. Setelah itu, Yoshua Guan juga ikut maju, apa yang dikatakan kepala keluarga Han benar, Anda telah memaksa tuan yang ikut bergabung, ini keterlaluan. Asosiasi bela diri keterlaluan. Sindarta Chen juga ikut maju berujar. Asosiasi bela diri keterlaluan. Chokisu juga itu berkata usai melihat situasi. Asosiasi bela diri keterlaluan. Asosiasi bela diri keterlaluan. Kemudian, ada beberapa kepala keluarga kaya lagi yang juga ikut berpendapat. Seketika satu aula besar itu pun penuh dengan suara yang sama. Wajah Yoshi tampak suram. Ia tidak pernah kepikiran, dirinya yang merupakan seorang pemimpin cabang asosiasi bela diri, bisa-bisanya dipermalukan oleh seorang pemuda berusia 20 tahun lebih. Benar, baginya, segala hal yang terjadi sekarang ini adalah sebuah hinaan yang dibawakan oleh Jerry Yang. Dari 670 keluarga konglomerat Provinsi Jiangping, selain beberapa keluarga yang takut akan asosiasi bela diri, keluarga lainnya pun berdiri pada pihak Jerry Yang. Melihat pemuda yang berdiri dengan memunggungkan tangan di pertengahan aula, mata indah para gadis muda keluarga konglomerat pun tampak berseri. Begitu juga dengan Sindarta Chen dan Yoshua Guan yang tampak penuh perasaan. Mengingat mereka pernah berani-beraninya mencari masalah dengan Jerry Yang, lalu mengingat lagi akibat keluarga Meng dan keluarga Ning, hati mereka pun hanya tersisa rasa syukur. Saat ini, mereka mengerti, asal keluarga mereka bisa terus setia kepada Jerry Yang, maka Jerry Yang akan memimpin mereka untuk menciptakan keajaiban yang semakin besar. Bagus, sangat bagus. Kalian pasti akan mengeluarkan sejumlah bayaran untuk pilihan hari ini. Hati Yoshi penuh dengan keterkejutan, namun terhalang akan status dan kedudukannya, ia tetap mengucapkan kata-kata yang begitu berani. Selesai berkata, ia langsung berbalik badan pergi. Seketika dalam aula besar itu tidak ada anggota asosiasi bela diri lagi.
Anggota keluarga Huang sudah pergi, sedangkan anggota keluarga Meng dan anggota keluarga Ning juga dibuat pergi usai kepala keluarga mereka dibunuh serta ucapan Jerry Yang. Dari hari ini, keluarga Guan Jiangzu akan mendengar perintah dari Tuan Yang. Dan pada saat ini, Yosua Guan memimpin Gerdi Guan maju selangkah ke depan, lalu berlutut satu kaki di lantai, dan merendahkan kepala mereka yang arogan ke arah Jerry Yang. Adegan tersebut mengguncang hati semua orang. Meski keluarga Guan sudah ditaklukkan oleh Jerry Yang, namun detik ini, Yosua Guan malah baru mengumumkan sekarang, bahwa ia akan menjadikan Jerry Yang sebagai majikannya. Jika hubungan keluarga Guan dan Jerry Yang dulunya adalah hubungan kerjasama, maka sejak sekarang ini, hubungan keluarga Guan dan Jerry Yang pun berubah menjadi hubungan antar majikan dan budak. Setelah terdiam sesaat, Siddhartha Chen juga memimpin keluarganya berlutut satu kaki. Dari hari ini, keluarga Chen kota Zhou akan mendengar perintah dari Tuan Yang. Kemampuan yang ditunjukkan Jerry Yang kini membuat mereka paham, bahwa dari sekarang ini, satu provinsi Jiangping akan dipimpin oleh Jerry Yang. Keluarga mana yang bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan Jerry Yang, maka posisi keluarga itu juga yang akan langsung meningkat cepat. Kini 3 keluarga konglomerat dalam provinsi telah dihabisi 2. Dan sekarang adalah kesempatan baik untuk keluarga lainnya maju. Dari hari ini, keluarga Su kota Jiangzu akan mendengar perintah dari Tuan Ya. Choki Su juga ikut berkata. Awalnya Choki Su yang kurang yakin akan Jerry Yang dapat berlangsung hidup dalam pertarungan antar keluarga Yuan atau tidak pun seketika jadi yakin, usai melihat Jason Huang yang dikalahkan. Ini adalah sebuah kesempatan untuk keluarga Su-nya. Dari hari ini, keluarga Han akan mendengar perintah dari Tuan Yang. Tiba-tiba terdengar suara tua lagi, kemudian Alfredo Han melangkah maju, memimpin keluarga berlutut di hadapan Jerry Yang, dan menjadikan Jerry Yang sebagai majikannya. Duar. Tindakan Alfredo Han ini membuat semua orang terkejut. Apakah Alfredo Han juga mau menjadikan Jerry Yang sebagai majikannya? Siapapun tahu kalau Alfredo Han ini orangnya sangat langsung, mau keluarga konglomerat dari kota Yan, ia juga tidak takut sama sekali. Tapi kini seorang pemuda berusia 20 tahun lebih bisa-bisanya membuatnya rela berlutut satu kaki. Paul Han yang berada di samping Alfredo Han pun merasa sangat tercengang dan pahit. Bahkan kemarin malam ia sudah memberi peringatan kepada Jerry Yang untuk pergi dari Vivi Han. Hanya dalam sehari, Jerry Yang pun mempermalukannya dengan kekuatannya. Jika pemuda seperti ini benar-benar bisa menjadi menantunya, maka ini akan menjadi sebuah keberuntungan bagi keluarga Han-nya. Ia bisa-bisanya takut kalau Jerry Yang ini tidak cocok dengan putrinya. Bahkan jika salah satu dari 8 kepala keluarga besar di kota Yan berdiri di sini, Alfredo Han pun tidak akan bertingkah seperti begitu. Semua ini dikarenakan Jerry Yang merupakan pelindung perbatasan udara. Untuk pelindung perbatasan utara dari salah satu 4 perbatasan besar dalam negara Kyushu, dengan kontribusinya terhadap Kyushu, dirinya pun pantas berlutut kepadanya. Keluarga Feng kota Jinhe juga akan mendengar perintah dari Tuan Yang. Keluarga Qi kota Chang juga akan mendengar perintah dari Tuan Yang. Dalam aula besar, setelah terdiam sesaat, orang-orang dalam keluarga konglomerat lainnya pun buru-buru berlutut di bawah kaki Jerry Yang dan menjadikannya majikan mereka. Pada akhirnya, hanya tersisa keluarga Wei Jiangzu yang masih berdiri di tempat. Jerry Yang tidak berkata dan pandangannya jatuh pada Judika Wei. Detik ini, Judika Wei merasa tidak nyaman, bagai ada sinar tajam yang menusuk punggungnya. Ia mendadak merasakan bahwa pemuda yang tengah memandang dirinya dengan tenang itu adalah seorang iblis mengerikan yang berasal dari neraka terdalam. Duar. Judika Wei tidak dapat menanggungnya lagi. Tekanan yang dibawakan Jerry Yang pun membuatnya berlutut keras, merunduk lalu berseru kencang, keluarga Wei Jiangzu akan mendengar perintah dari Tuan Yang. Hingga sini, 670 kepala keluarga konglomerat di Provinsi Jiangping berlutut di hadapan pemuda tersebut. Dan menjadikannya sebagai majikan mereka. Keheningan merayap dalam aula besar tersebut. Semua orang merunduk, dan tidak ada satupun orang yang berani melihat pemuda yang tiada lawannya itu. Bersambung.